Jadi sekalian minta putarkan lagi tadi videonya. Ada video perdamaian antara Evelyn, Bung Tony yang mewakili Pak Radiman dan Ibu Nur, ayah dan ibu korban FA yang meninggal, yang kemudian diberikan uang 300 juta rupiah dari pihak tersangka anak bos Prodia kepada ibu Pak Radiman dan Ibu Nur ya. Sampai sekarang masih disimpan uang ya? Masih ada ya? Oke, mungkin sudah digunakan, oke. Dan kemudian ada klausul pasal yang menyatakan bahwa tidak akan mempermasalahkan secara hukum di dalam perjanjian itu. Betul ya? Betul, Anda mengakui. Dan ini artinya kalau hanya kasus yang kemudian ada seperti ini, maka di bayangan awal ini bisa bebas tanpa ada kasus apapun. Saya ke Bung Rasman, silakan. Baik. Nah, ini tuh Bang Sugeng, abang saya. Yang abang bilang tadi, saya duga keras dialamatkan kepada Tony. Tony harus bertanggung jawab dengan kejadian ini. Tidak mungkin ibu ini paham. Yang namanya 300 juta, saya tanya ibu sekarang, mohon dijawab dan bapak. Apakah bapak rela anak bapak meninggal dunia dikasih 300 juta? Tolong dijawab, Pak. Saya tanya bapak, apakah bapak setuju 300 juta diganti dengan nyawa anak bapak? Ya, sebenarnya tidak, Pak. Ya, kalau tidak, siapa yang menyuruh bapak menerima uang 300 juta? Bapak bicara yang jujur, Pak. Supaya kita terang mencari rangkaian peristiwa ini. Ya, sebenarnya sih nggak ada yang menyuruh ya. Nah, terus bagaimana ceritanya bisa nol 300 juta, Pak? Karena pertamanya kan kami tidak menerima ya Pak. Ya. Dari awal istrinya tersangka datang ke rumah Hajiah. Dan kami pun tadinya tidak mau menerima karena kita tuh takut ya. Belum pernah megang uang sebesar itu. Ya. Tiba-tiba dia ngasih. Aku bilang ini uang apa? Nah, dia datang ke rumah ibu didampingi pengacara Tony atau dia belum. langsung? Tidak. Apakah sebentar Bu? Apakah ibu sudah bicarakan dengan pengacara Tony uang itu? Oh belum, sebelumnya kita belum pakai pengacara. Tapi waktu saudara terima uang itu ada pengacara Tony? Ya, saat itu dia menawarkan yang dia kan 3 kali ke rumah ya Pak. Ya. Pertama tadi. Dia itu siapa maksudnya? Keluarga dari tersangka. Terus udah gitu dia ngomong gini, Bu, kita berkeluargaan aja ya. Soalnya saya juga kan punya anak seusia cucu ibu. Anak kami butuh ayah dan kami pun orang biasa. Dan kita ngelihat juga istrinya kan seperti batin gitu. Dia tuh sampai kurus badannya kayak menahan batin. Jadi saya tuh merasa iba. Nah, sebentar Bu. Ya. Bu. Ya. Rasanya berat diterima nalar saya. Anak ibu meninggal dunia. Lalu kemudian datang orang nawarin 300 juta dengan alasan kurus anak ibu segala macam. Ibu, bentar Bu. Bu, mohon maaf. Ibu kalau bicara berbohong di sini bisa pidana, Bu. Keterangan palsu. Sebentar, saya bicara dulu. Sebentar. Bang, ancaman lah. Bang, pidana, udah cerita aja. Itulah Bang. Saya kan mau bertanya, Bang. Selama masih baik-baik oke. Kalau udah nggak baik-baik nanti saya potong. Inilah yang tidak bisa kita melihat sepotong-sepotong. Apa yang mau Anda sampaikan? Itulah hebatnya rakyat bersuara, menampilkan hal ini sehingga terbuka mata. Oke, saya lanjut. Bung Tony, Anda kan tahu, Anda ini orang yang juga main di media sosial, sangat getol, nanti biar didalami sama Bang Reza sebagai ahli forensik. Saya yakin beliau sudah berubah wajahnya tadi. Ada apa dengan Tony? Yang selama ini kita sangat simpati dengan Adinda. Tapi kejadian ini membuka tabir bahwa dengan perjanjian yang kalian lakukan, bahwa kasus ini kalian setuju untuk dihentikan dengan banter 300 juta. Coba jawab pertanyaan saya.
Bukankah itu maksudnya? Makanya Anda jangan langsung ngomong ini Tony harus bertanggung jawab. Loh. Anda tahu tidak saya terima kuasa itu bagaimana awalnya? Loh, sekarang Anda tahu tidak? Sebentar. Anda tahu tidak? Saya baru tahu ini. Nah, kalau tidak tahu, Loh, jangan mengatakan saya bertanggung jawab. Kita baru Anda terima gimana sekarang sih? atau tidak? Masih bagus Dengar Anda dulu. tanya. Diterima Bagaimana atau saudara tidak Tony sekarang? Sebentar. terima kuasa. Sebentar ya. Sekarang saya mau ngomong Sebentar. ini. Mau jawab Anda. Sebentar. Paham? Anda harus diperiksa. Periksa Saya ke sana. minta Anda, saya akan laporkan Anda ke kode etik organisasi Anda. Saya akan laporkan Anda. Saya khawatir setruk Sebentar. Anda ya. Jadi setruk. iya. Mana pelan-pelan. Anda, Ya. ini nyawa manusia melayang. Ya, makanya Anda orang harus yang membela tahu. Vina Eki. Ya, makanya Tapi 300 juta Nih. Anda barter di depan Anda. Saya Anda dengarkan. putar pasal. Anda dengarkan, saya mau sampaikan ya. Apa Anda ini? Anda dengarkan, saya mau sampaikan bagaimana Anda jadi kuasa hukumnya Paradiman ya. Iya. Paradiman itu menghubungi saya tanggal 27 April 2024. Setelah ia menerima kedatangan beberapa kali dan menerima uang 20 juta. Meminta saya adalah untuk mendampingi dia mau memutuskan perdamaian. Pada Saya waktu itu Anda memastikan- kuasa hukumnya nggak di situ? Anda kuasa hukumnya nggak di situ? Oh iya, itu Nah, tanggal 2 Mei. Kalau Anda kuasa hukum di situ, Anda harus bilang dong. Kalau ini terima uang, emang ada uang Sedengarin. cuma-cuma. Bentar, Bos. Dengarkan, saya mau cerita gimana Anda. Orang saya belum cerita, Saya Anda melihat salahkan Anda gimana ini sih? begini, Anda saya mencoba mau cerita mengklaim. dulu, Anda itu Saya tidak mengalami. Ya. Saya minta Polres organisasi, Anda jangan main-main ini nyawa orang. Ya. Dengarkan, Jadi ini ya, dengarkan. Enggak, pertanyaan saya satu aja. Itu uang tanda terima, ada perdamaian, Anda ada nggak di situ? Lah, posisinya Bang Rasman sebagai apa di sini? Gimana? Ya kan? Saya mengurai. Iya. Jadi begini. Jadi Bang Rasman posisinya sebagai apa Bang Rasman? Sebentar Bang Rasman, bentar. Kita dengarkan dulu. Silakan Bung Tony. Jadi saya diminta oleh Paradiman itu untuk mendampingi perdamaian, memastikan klausul-klausul jangan sampai menjerat dia secara perdata, kan begitu. Nah, jadi ya Paradiman itu bersama istri itu sudah menentukan. Anda harus tahu, makanya dengarkan. Pada saat saya tidak setuju dengan perdamaian, saya keluar ya dari restoran Padang. Oh, Anda nggak setuju waktu itu? Iya, karena ngasih berapa waktu itu? 200 ya? Sebelum 300. Udah jangan saya bilang udah kita balik saja. Iya. Lalu? Nah, dia sendiri mau memutuskan Pak masuk ke dalam. Terus untuk dikasih, memutuskan mau gitu loh, untuk ditambahkan memutuskan lagi 100 juta lagi, ya, 300 juta. Nah, jadi dia ini Pak saat itu ya. Anda sebentar, ini penting. Waktu itu Anda katakan apa? Pak, nggak usah tanda tangan. Kalau saya jangan berdamai dulu, biarkan saja dulu kan. Karena dia ini ya, si tersangka ini yang istrinya ini ya kan hanya menawarkan terakhir itu 200 juta di restoran Padang. Nah, saya tinggal, maksud saya sudahlah kan, nanti juga kalau memang dia itu benar-benar nanti pasti akan menghubungi lagi ya. Tapi dia pinginnya hari ini nih kelar gitu loh. Jadi yang memutuskan berdamai dan nerima uang itu Pak Radiman sendiri. Di hari yang sama masuk lagi. Di hari yang sama ya masuk lagi ya. Dan uangnya ditambah 100 juta jadi 300 juta. Jadi 300 juta. Terjadilah tanda tangan itu. Jadilah perdamaian. Anda sempat mengatakan apa ke Pak Radiman dan Ibu Nur? Saya mengatakan setelah bubar, konsekuensinya misalnya. Anda katakan apa? Ada. Misalnya. Nih, terpahitnya saya bilang. Terpahitnya jika polisi berani menghentikan, Anda harus ikhlas dengan menandatangani perdamaian ini. Tanya saja. Terpahitnya. Tetapi ya saya bilang, ini menurut saya lanjut karena ini delik biasa. Nah, kemudian setelah bubar, ya saya pastikan ini lanjut. Ya, jadi Anda jangan berpikir, saya nanti dituntut enggak ya? Kan itu, kok kasusnya lanjut? Saya kasih tahu sejak awal ya bahwa dia minta perdamaian ditandatangani, minta tanda tangan pencabut laporan ditandatangani. Artinya tidak ada yang menipu kan itu. Ya. Nah, jadi kalau lanjut tidaknya itu urusan penyidik. Dan bisa tidak lanjut juga. Kenapa? Karena bisa jadi tidak dianggap tidak sengaja membunuh, seperti katakanlah kecelakaan lalu lintas.
dengan perdamaian selesai, kan begitu? Karena tidak ada yang menuntut, kan logikanya begitu. Ya, makanya setelah ada perdamaian itu, kemudian pengacara Arief Nugroho itu mungkin semakin yakin toh korban sudah tidak menuntut, kan begitu, melobi lah mungkin ya, akhirnya terjadi rame seperti itu, ada uang sampai sekian miliar. Oke, kan gitu. Baik. Nah, jadi kami ya itu saat itu juga tahu Pak perkara ini bakal lanjut itu loh. Nah, jadi jangan bilang Tony harus bertanggung jawab. Anda ini Jadi begini. Tapi betul ya Bung Rasman ya, bahwa dengan tanda tangan itu bisa selesai semua. Begini, makanya kami udah senyum-senyum semua ini dengan Pak Edi. Bang Sugeng, saya di dalam poin IPW mengungkap kasus ini itu kita angkat tangan. Yang saya mau bilang sama Bang, mohon maaf, Tony ini kan adik saya hormat sama dia. Rasanya juga saya nggak masuk di akal sekuritis Tony, gitu loh. Gitu loh. Oke? Tadi 20 juta nolak. 200. Tadinya kan 20 juta dulu tadi kata Ibu. Nolak. Diterima 20 juta itu. 200 nolak. 300 terima. 1 miliar clear. Kalau ada uang yang diberikan dalam kasus yang bukan delik aduan, seyogianya pengacaranya mengatakan tolak supaya kasus ini lanjut. Dia harus teriak-teriak, bukan diam dan sekarang baru ngoceh karena Bang Sugeng. Jadi menurut saya, mohon maaf Arinda Tony, Anda tidak fair. Tidak boleh dibarter kasus yang seperti ini. Itu kan namanya barter, buktinya pengacaranya udah ngoceh. Kau sepakat sama kami. Maka saya bilang, jangan-jangan Tony termasuk dalam jaringan ini. Bisa jadi loh. Bisa jadi ada kesepakatan. Sudahlah, cincai. Saya nggak mau tahu, tutup mata, tutup telinga, kalian atur lah. Kalau besok meledak, meletup, saya nggak ikut-ikutan. Terseret. Dia salahkanlah polisi. Saya yakin nanti Gogo Galesung, Zakaria yang sekarang di Pansus Penempatan Khusus akan mengungkap. Kalau ada perdamaian begini, pengacaranya Sefalina itu akan ungkap. Kalau Tony terlibat, ya pertanggungjawabkan. Saya sangat sesalkan. Kenapa Tony saya katakan bertanggung jawab? Kan ini buta hukum. Harus dijelaskan dong. Ini bukan kecelakaan biasa. Ini pembunuhan. Kalau ada uang, artinya uang tutup mulut. Bukan mahar kawin. Itulah yang harus saya katakan bahwa malam ini iNews, Rakyat Bersuara berani berungkap itu. Karena ada fakta. Tolong Pak Kompolnas. Kompolnas kan bisa. Tolong Bapak nanti masuk ke Pak Kapolda. Tanya keterlibatan orang ini. Kalau mereka sudah ada kesepakatan tidak mempermasalahkan kasus ini, nggak usah nangis-nangis. Udah setuju. Kalau begitu pengacara kenapa diam? Kalau saya begitu saya tanda tangani kuasa, saya harus jelaskan ke klien saya. Ini konsekuensi hukumnya. Kalau ini ternyata ditentang dengan kemauan kita, mundur kita. Itu baru Tony namanya. Saya tanya ke Pak Radiman dan Ibu Nur. Waktu tanda tangan terima 300 juta, Bapak ikhlas. Karena ada klausul, ada pasal menyatakan bahwa tidak akan mempermasalahkan secara hukum. Artinya Bapak udah mengikhlaskan dong. Nggak usah diproses hukum lah, anak saya meninggal nggak ada masalah. Iya. Sebenarnya dari pertama juga tanpa uang juga saya sebenarnya udah ikhlas. Mungkin itu udah jalannya anak saya begitu, Pak. Tapi waktu 200 juta kenapa menolak? Baru kemudian masuk lagi? Ya karena saya juga karena punya cucu dari almarhum, saya juga berpikir apa nanti saya bisa mampu ngebiayain susunya, pampasnya. Dan saya juga pada waktu itu juga terlilit, maksudnya punya utang Pak ya, yang mesti dibayarkan. Ibu Nur, anak ibu ya? Anak kandung ibu ini? Iya Pak. Betul ya, meninggal? Iya. Dan kemudian ibu pasrahkan secara hukum, ya udah nggak apa-apa, saya dapat 300 juta rupiah. Apa yang Ibu sampaikan? Ya sebenarnya sih tidak mau seperti ini Pak. Karena keadaan. Mungkin jadi kayak gini. Ibu kaget tadi saya putarkan video itu? Tidak. Karena itu emang nyata adanya. Apakah kalau seandainya waktu bisa berbalik, Ibu menyesalkan menerima 300 juta dan mengikhlaskan nyawa anak Ibu? Ya, kalau bisa diputar ya tidak. Tidak mau?
Mana ada sih Om, orang tuh. Ini kan sudah terbantahkan, Bung Aiman. Nah, sekarang berurai air mata. Di mana tanggung jawab Tony? Ya, sorry. Karena Adinda harusnya bahwa nyawa tidak bisa ditawar dengan uang. Nggak boleh. Jadi ini adalah menurut saya perilaku para aparat penegak hukum, termasuk advokat. Dan dalam poin ini IPW bagus. Nah, tetapi kalau begini, menurut saya, kalau ada kerelaan, terus sudah dikondisikan dari awal, sudah dikeliling ini Bang Arief, pengacara sudah, terus pasti dibilang korbannya cepat beresin, oke, jalan, sudah setuju, oke, siapa pengacaranya ini? Semua. Iya, terus jalan sana cari, oh itu Pak Tony kan belum terkenal waktu itu. Nah, oke, masuk. Oke, 100, 200 cabut. Setelah itu 300 masuk. Nanti kalau apa udah kita tahu muncul ke permukaan. Beliau putarlah dengan pasal 33 ini. Capek saya mendengarnya. Maksud saya. Tolong Kompolnas. Telusuri Pak. Kenapa? Karena yang bisa masuk ke dalam itu Bapak ke Propam dengan Kapolri Pak. Supaya Koko Lesung bicara berapa dana yang sesungguhnya. Di mana sekarang Harley Davidson? Di mana Lamborghini? Bagaimana kasus ini? Saya hanya bisa sampaikan itu. Nanti kita akan tanya kepada Kompolnas bagaimana kemudian proses perkembangan pemeriksaannya. Sesaat lagi tetap bersama kami Rakyat Bersuara.